yang pertama yang bakalan saya sampaikan, arti ANOVA, analisis varian atau analysis of variance. ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inversial yang digunakan melakukan uji perbedaan rata-rata dari K populasi di mana K lebih besar dari 2. Jika hanya ada 2 populasi, maka pengujian yang digunakan cukup memakai uji T. Tetapi jika yang diuji lebih dari 2 populasi, maka pemakaian uji T dibutuhkan beberapa kali. Hipotesis dalam ANOVA. Yang pertama, dalam analisis of varian hanya satu hipotesis yang digunakan, yaitu hipotesis dua arah atau two-tail. Artinya hipotesis ini yaitu apakah ada perbedaan rata-rata. Kita cuma pengen tahu itu, tidak spesifik yang mana yang berbeda. Berikut ini hipotesis dalam ANOVA. Dibagi mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Mu n tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitungan dari n kelompok. H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Mu n ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. Penggunaan ANOVA. Uji hipotesis dengan ANOVA digunakan setidaknya karena beberapa alasan berikut. 1. Memudahkan analisis atas beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan resiko kesalahan terkecil. 2. Mengetahui signifikasi perbedaan rata-rata atau mu antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. 3. Analisis varian relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Selain itu, analisis ini juga masih memiliki keterkaitan dengan analisis regresi. Akibatnya penggunaannya sangat luas di berbagai bidang, mulai dari eksperimen laboratorium hingga eksperimen periklanan, psikologi, dan kemasyarakatan. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam ANOVA. 1. Data berdistribusi normal karena pengujiannya mengujikan uji F, Sneddekor. 2. Varians atau ragamnya homogen dikenal sebagai homoskedistas karena hanya digunakan satu penduga atau estimate untuk varians dalam contoh. 3. Masing-masing contoh saling bebas yang harus dapat diatur dengan perancangan percobaan yang tepat. 4. Komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. Jenis ANOVA. Pertama, ANOVA satu arah biasa dikenal dengan one-way ANOVA. Maksud dari kasus ini yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari 2 sampel di mana dalam melakukan analisis hanya bisa satu arah. Maksud satu arah ini hanyalah bisa menguji antar kelompok yang satu. Yang kedua, ANOVA dua arah tanpa interaksi atau ANOVA two-way without interaction. Artinya bahwa bisa dilakukan interaksi antara kelompok dan perlakuan. Maksudnya bisa membandingkan antar kelompok ataukah antar perlakuan. Yang ketiga, ANOVA dua arah dengan interaksi atau ANOVA two-way with interaction. Sebelum ini dijelaskan ANOVA dua arah tanpa interaksi. Dikatakan ANOVA dengan interaksi ketika setiap kolom, perlakuan, dan blok atau baris diulang. Langkah-langkah melakukan uji hipotesis dengan ANOVA. Yang pertama, kumpulkan sampel dan kelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Untuk memudahkan pengelompokan dan perhitungan, buat tabel data sesuai dengan kategori berisi sampel dan kuadrat dari sampel tersebut. Hitung pula total dari sampel dan kuadrat sampel setiap kelompok. Selain itu, tentukan pula hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Yang kedua, menentukan tipe ANOVA. Apakah masuk tipe satu arah, tipe dua arah tanpa interaksi, atau tipe dua arah dengan interaksi, karena akan berpengaruh pada perhitungan. Yang ketiga, memeriksa apakah sudah memenuhi asumsi-asumsi sehingga bisa digunakan ANOVA. Yang keempat, menghitung variabilitasi dari seluruh sampel. Pengukuran total variabilitas atas data dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, total of sum squares atau SST. Jumlah kuadrat total atau JKT merupakan jumlah kuadrat selisih antar skor individual dengan rata-rata totalnya.
Yang kedua, sum square between atau SSB, jumlah kuadrat kolom JKK. Variasi rata-rata kelompok sampel terhadap rata-rata keseluruhannya. Variasi di sini lebih terpengaruh karena adanya perbedaan perlakuan antar kelompok. Yang ketiga, sum square within atau SSW, jumlah kuadrat galat atau JKG. Variasi yang ada dalam masing-masing kelompok, banyaknya variasi akan tergantung pada banyaknya kelompok, dan variasi di sini tidak terpengaruh atau tergantung oleh perbedaan perlakuan antar kelompok. Yang kelima, menghitung derajat kebebasan atau degree of freedom. Derajat kebebasan atau degree of freedom dilambangkan dengan V, DOV atau DF. Dalam ANOVA akan sebanyak variabilitas. Oleh karena itu, ada 3 macam derajat kebebasan yang akan kita hitung. Yang pertama, derajat kebebasan untuk JKT. Merupakan derajat kebebasan dari jumlah kuadrat total atau JKT ini akan kita lambangkan dengan DOV JKT. DB JKT sama dengan N kurang 1. Yang kedua, derajat kebebasan untuk JKK. Merupakan derajat kebebasan dari jumlah kuadrat kolom atau JKK ini akan dilambangkan dengan DOV JKK. DB JKK sama dengan K kurang 1. Yang ketiga, derajat kebebasan untuk JKG. Merupakan derajat kebebasan dari jumlah kuadrat galat atau JKG. Ini akan kita lambangkan dengan DOV JKG. DB JKG sama dengan N kurang K. Derajat kebebasan juga memiliki sifat hubungan yang sama dengan hubungan variabel, yakni DB JKT dikurang DB JKK ditambah DB ditambah JKG. Langkah-langkah melakukan uji hipotesis dengan ANOVA. 6. Menghitung varianse antar kelompok dan varianse dalam kelompok. Varianse dalam ANOVA baik untuk antar kelompok maupun dalam kelompok sering disebut dengan kuadrat tengah atau deviasi rata-rata kuadrat atau mean squared deviation dan dilambangkan dengan MS atau KT. Dengan demikian, maka mean squared deviation masing-masing dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. KTK sama dengan JKK per DB JKK. KTG sama dengan JKG per DB JKG. 7. Menghitung F hitung. Menghitung nilai distribusi F atau F hitung berdasarkan perbandingan varianse antar kelompok dan varianse dalam kelompok. F hitung didapatkan dengan rumus di bawah ini. F hitung sama dengan KTK per KTG. Langkah-langkah melakukan uji hipotesis dengan ANOVA. 8. Menghitung F tabel. Selain itu, F berdasarkan tabel atau F tabel juga dihitung berdasarkan nilai derajat kebebasan atau langkah keempat menggunakan tabel distribusi F. Jangan lupa untuk mencantumkan gambar posisi F hitung dan F tabel dalam grafik distribusi min F. 9. Membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika dihitung lebih besar F tabel, maka ditolak HO. Jika dihitung lebih kecil sama dengan F tabel, maka diterima HO. 10. Membuat kesimpulan. Sesuai dengan kasus awal yang ditanyakan, simpulkan apakah perlakuan treatment memiliki efek yang signifikan pada sampel data atau tidak. Jika hasil tidak signifikan, berarti seluruh rata-rata sampel adalah sama. Jika menghasilkan efek yang signifikan, setidaknya satu dari rata-rata sampel berbeda dari rata-rata sampel yang lain. Contoh soal analisis seragam. Data berikut merupakan data pemakaian 5 merek pupuk berbeda. Berikut datanya. Lakukan analisis seragam pada taraf signifikansi sebesar 5% dan tentukan apakah rata-rata pemakaian pupuk tersebut sama. Jawaban. Uji kepengaruhan. 1. Hipotesis. H0 sama dengan μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 sama dengan μ4 sama dengan μ5. Tidak ada pengaruh. H1 sekurang-kurangnya ada 2 nilai tengah yang berbeda, ada pengaruh. Yang kedua, taraf signifikansi. A sama dengan 0,05. Uji kepengaruhan 3. Statistik uji. Berikut ini adalah tabelnya. A sama dengan banyaknya suku, N sama dengan banyaknya ulangan. Uji kepengaruhan FK sama dengan sigma X kuadrat per A dikali N. 4 sama dengan 492 kuadrat per 5 dikali 5 sama dengan 9682,56. JKT sama dengan sigma XIJ dikurang FK sama dengan 19 kuadrat ditambah 17 kuadrat ditambah
14 kuadrat dikurang 9.682,56 sama dengan 1.135,44. JKP sama dengan sigma XI kuadrat per N dikurang FK sama dengan 142 kuadrat ditambah 117 kuadrat ditambah 97 kuadrat ditambah 62 kuadrat per 5 dikurang 9.682,56 sama dengan 854,24. JKG sama dengan JKT per JKP sama dengan 1135,44 dikurang 854,24 sama dengan 281,24. Uji kepengaruhan seperti dalam tabel berikut ini. 4 kriteria uji. Hipotesis 0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. 5 keputusan. Hipotesis 0 ditolak. 6 kesimpulan. Jadi pada taraf signifikansi sebesar 0,05 jenis-jenis memiliki pengaruh. Bisa hipotesis 0 ditolak maka dilanjutkan uji lanjut. Uji lanjut Duncan. 1. Hipotesis 0 sama dengan mu I sama dengan mu J atau perlakuan I dan J sama. Hipotesis 1 sama dengan mu I tidak sama dengan mu J atau perlakuan 1 I dan J berbeda. 2. Taraf signifikansi A sama dengan 0,05. 3. Statistika uji. SY kuadrat sama dengan KTG per N sama dengan 2,817. SY sama dengan 1,6769. Uji lanjut Duncan. RP sama dengan SY kali RP. RP didapatkan dari tabel Duncan F atau A, DB, Galat, P. E 12,8, C 14,2, D 19,4, B 23,4, A 28,6. A kurang B sama dengan 5,2 lebih besar RP2 sama dengan 4,95 maka beda. A kurang D sama dengan 9,2 lebih besar RP3 sama dengan 5,19 maka beda. A kurang C sama dengan 14,2 lebih besar RP4 sama dengan 5,33 maka beda. A kurang E sama dengan 15,8 lebih besar RP5 sama dengan 5,45 maka beda. B kurang D sama dengan 4 lebih kecil RP2 sama dengan 4,95 maka sama. B kurang C sama dengan 9,2 lebih besar RP3 sama dengan 5,19 maka beda. B kurang E sama dengan 10,6 lebih besar RP4 sama dengan 5,33 maka beda. D kurang C sama dengan 5,2 lebih besar RP2 sama dengan 4,95 maka beda. D kurang E sama dengan 6,6 lebih besar RP3 sama dengan 5,19 maka beda. C kurang E sama dengan 1,4 lebih kecil RP2 sama dengan 4,95 maka sama. Uji lanjut Duncan 4 kriteria uji. H0 ditolak jika sing lebih kecil A. 5 keputusan. A kurang B H0 ditolak. A kurang D H0 ditolak. A kurang C H0 ditolak. A kurang E H0 ditolak. B kurang D H0 diterima. B kurang C H0 ditolak. B kurang E H0 ditolak. D kurang C H0 ditolak. D kurang E H0 ditolak. C kurang E H0 diterima. 6 kesimpulan. Jadi taraf signifikasi 0,5 pupuk yang diperlukannya sama yaitu pupuk B dan D serta pupuk C dan E, sedangkan pupuk yang lain berbeda perlakuannya.